Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran yang nanti digunakan dalam penilaian sertifikasi dosen di tahun 2021 ini. Video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, khususnya di bidang transportasi, karena saya backgroundnya adalah teknik sipil dengan fokus transportasi. Ya, ini mata kuliah rekayasa lalu lintas. Ya, mata kuliah rekayasa lalu lintas merupakan mata kuliah awal dari rumpun mata kuliah transportasi di program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 3 dan bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Nah, deskripsi mata kuliah ini berisi tentang dasar-dasar teori teknik lalu lintas, dari survei, pengolahan data, mengevaluasi kinerja ruas jalan perkotaan, jalan antar kota, bundaran, jalinan tunggal, simpang tak bersinyal, simpang bersinyal, serta manajemen lalu lintas untuk mengatasi permasalahan kemacetan sesuai dengan panduan dan teori-teori yang ada. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memecahkan permasalahan lalu lintas pada kawasan terbatas dengan mata kuliah ini melatih mahasiswa berpikir kritis bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Dasar-dasar teori yang sudah diberikan pada awal-awal perkuliahan. Jadi dalam penyusunan asesmen nantinya kita juga mengacu terhadap CPMK, yang mana CPMK ini juga merujuk kepada L yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Nah, dari CPMK ini nanti akan dijabarkan atau dibagi menjadi sub CPMK dan disebar di pertemuan-pertemuan dalam 14 pertemuan di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara garis besar, peta konsep dari mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai karakteristik, baik itu pengendara, lingkungan maupun kendaraan. Kemudian mahasiswa belajar mengenai pengumpulan data kecepatan dan pengolahan data kecepatan, pengumpulan data lalu lintas dan bagaimana surveinya, travel time dan delay atau waktu tempuh dan tundaan, dasar-dasar teori aliran lalu lintas, fenomena gelombang kejut pada lalu lintas, kemudian teori antrian, dan bagaimana mahasiswa dibekali untuk mampu mengevaluasi kinerja dari ruas jalan, jalinan baik bundaran maupun jalan tunggal, persimpangan baik simpang tak bersinyal maupun simpang bersinyal. Dari situ mahasiswa akan dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan lalu lintas yang ada. Sehingga harapannya mahasiswa mampu mencapai CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini. Nah, rencana pertemuan pada mata kuliah ini, jadi sebelum UTS akan berfokus pada teori-teori dasar lalu lintas. Jadi mahasiswa mampu menguasai ya, bagaimana mendeskripsikan, mengkalkulasi, memproses, mengkalkulasi, kemudian bagaimana mahasiswa menganalisis atau mengkalkulasi dasar-dasar lalu lintas ya, karakteristik lalu lintas sampai pada menentukan tipe gelombang kejut berdasarkan fenomena yang ada di lapangan. Setelah UTS, mahasiswa akan diberikan materi tentang
dasar lalu lintas pada pertemuan 9. Setelah itu mahasiswa akan berfokus terhadap evaluasi, ya. Dan pada pertemuan 14-15 mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lalu lintas. Nah, materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama tentang karakteristik manusia, ya, lingkungan dan kendaraan, teknik survei dalam transportasi ataupun lalu lintas, pengolahan data survei, kemudian teori dasar lalu lintas dan fenomena gelombang kejut, teori antrian, evaluasi kinerja lalu lintas dan rekayasa lalu lintas dalam memecahkan permasalahan yang ada. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini disusun berdasarkan SCL, Student Centered Learning, di mana mahasiswa atau dosen dan dosen berinteraksi, melakukan diskusi, ya, sehingga tercapailah CPMK dan juga CPL pada mata kuliah ini. Di antaranya adalah ceramah, yaitu dosen memberikan materi, ya. Kemudian di dalam pertemuan itu mahasiswa bisa melakukan diskusi, tanya jawab, melontarkan argumen, berdiskusi secara sehat baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen. Kemudian yang ketiga adalah tugas, baik ini tugas dalam kelas, tugas di luar kelas, ya, baik ini dibawa pulang atau PR, ataupun survei, ya, dan laporan, serta bagaimana mahasiswa mempresentasikan hasil dari tugas-tugas yang telah diselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab. Penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tugas dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 35%, dan UAS dengan bobot 40%. Semua dokumen-dokumen ini, ya, RPS, ya, tentang konsep sampai ke penilaian telah diupload di LMS sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana rencana program ini akan berjalan ke depannya beserta asesmennya. Nah, pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah perencanaan lalu lintas, kemudian selanjutnya traffic dan highway engineering dan sebagainya. Ini juga disampaikan dalam RPS dan mahasiswa dapat melihat daftar pustaka ini di RPS sudah ada dan di mana nanti akan digunakan, di pertemuan berapa akan digunakan atau yang digunakan sebagai rujukan. Dan pada rekayasa lalu lintas ini dikenalkan juga program sim yang berbasis mikrosimulasi dari lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ya, kita akan belajar mengenai studi volume lalu lintas, ya, yang merupakan salah satu bagian materi yang perlu kita pelajari di mata kuliah rekayasa lalu lintas. Nah, awal ini saya akan mulai dulu dengan jenis-jenis data lalu lintas, ya. Jadi yang pertama ada namanya average annual daily traffic, atau disingkat AADT, ya, bukan AADC, AADT. Itu merupakan rata-rata selama 24 jam perhitungan yang dikumpulkan setiap hari selama setahun. Jadi selama 1 tahun penuh itu kita melakukan survei. Nah, ini metodenya beragam, ya. Ada yang menggunakan CCTV, ada yang menggunakan secara otomatis, ya. Nah, kemudian ada namanya ADT atau average daily traffic. Nah, itu
adalah rata-rata selama 24 jam perhitungan lebih dari sehari namun kurang dari 1 tahun. Nah, jadi apabila katakan 1 tahun itu 365 hari, data kita itu 354. Nah, itu berarti masuknya AADT, bukan maaf, masuknya itu nanti di ADT, bukan AADT ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau ADT itu lebih dari sehari ya, jadi 2 hari, 3 hari sampai 354 hari, 355 hari. Nah, 356-nya itu disebut AADT. Nah, kemudian kita juga ada namanya volume jam puncak, ya, di mana pengertiannya adalah jumlah kendaraan maksimum yang melewati suatu titik pada jalan raya selama periode 1 jam. Jadi dari katakan kita punya survei jam 6 sampai jam 8. Nah, di jam berapa itu terjadi kemacetan? Jam 6 sampai jam 7 kah, jam 7 sampai jam 8 kah, atau bisa saja jam 6 lebih 5 sampai jam 7 lebih 5, atau jam 7.15 sampai jam 8.15. Ya, jadi 1 jamnya tidak terpatok persis di jam 7 sampai jam 8 ya. Kemudian kita perlu tahu juga mengenai klasifikasi kendaraan. Ya, kita perlu tahu klasifikasi kendaraan, nanti saya akan jelaskan fungsinya apa kita mengetahui klasifikasi kendaraan. Dan ada namanya vehicle mile of travel. Nah, itu bagaimana kita mengukur perjalanan pada segmen jalan. Ini merupakan hasil dari pengolahan data volume kendaraan ya, dan panjang jalan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada fungsi atau kegunaan ya. Kenapa sih kita perlu melakukan survei itu? Yang pertama adalah mengetahui tren volume kendaraan. Ya. Kita lakukan tahunan biar kita tahu pertumbuhan kendaraan itu seperti apa. Ya, berapa persen pertumbuhan tahunannya. Yang kedua itu adalah digunakan untuk evaluasi kelayakan ekonomi dari proyek jalan. Ya. 3, itu bagaimana kita menganalisis kapasitas jalan dan karakteristik lalu lintas. Dan keempat, nah, data-data itu digunakan untuk perencanaan geometrik, ya, geometrik jalan, tikungan, tanjakan. Ya, mungkin di semester ini belum dipelajari ya. Nanti setelah semester depan itu akan kita pelajari terkait geometrik jalan. Dan juga nanti di semester atas kita akan belajar struktur perpekasan jalan. Nah, ini data-data ini itu adalah data-data lalu lintas, ya, data lalu lintas. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari kita menghitung volume lalu lintas. Ya, mungkin di sini dulu ada yang mau ditanyakan, teman-teman mahasiswa, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Coba C ya. Oke, C. Untuk evaluasi kelayakan ekonominya itu yang seperti apa ya, Pak? Evaluasi kelayakan ekonomi ya. Baik, jadi gini. Saat jalan itu dibangun ya, saya akan lompat di mata kuliah lain. Saat proyek jalan dibangun itu, proyek apapun itu sebenarnya kita butuh namanya kelayakan. Ya, kita butuh namanya kelayakan. Namun kelayakan itu kalau misalkan di hotel ya atau di tol, katakan kita bisa dapatkan namanya kelayakan ini finansial ya, dari revenue-nya, dari pemasukannya, keuntungannya berapa tiap hari. Tapi kalau jalan ini apa keuntungannya? Jalan umum kan dia tidak memungut biaya seperti jalan tol. Nah, kelayakan yang dinilai pada proyek jalan umum khususnya itu adalah ekonomi. Jadi dampak dari jalan ini terhadap ekonominya. Ekonominya dari sisi apa? Dari sisi penghematan biaya perjalanan. Jadi katakan ada jalan ya, yang itu macet, kemudian kita buat jalan baru, ya, sehingga itu mengurai kemacetan. Nah, sebenarnya perjalanan itu dia mengeluarkan biaya.
Ya, biayanya berupa biaya operasional, baik itu dari BBM ya, kemudian apalagi penggunaan oli mesin ya, kemudian penggunaan ban ya, itu semua bisa kita rupiahkan gitu ya. Kita bisa ukur itu, dan lebih jauh lagi kerugian akibat tundaan yang lama ya. Jadi kemacetan itu kan menyebabkan tundaan waktu tempuh yang semakin lama. Nah, itu bisa kita korelasikan terhadap mata uang. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi kita bisa melihat, oh savingnya berapa sih? Oh savingnya berapa sih? Atau penghematan biaya operasional kendaraannya berapa? Nah, itu maksud dari evaluasi kelayakan ekonomi ini. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke ya. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh ya, bentuk formulir survei ya. Jadi kita bagi kendaraannya, jenis-jenis kendaraannya kita bagi. Ini ada motorcycle, ini ada kendaraan ringan yang tipenya kendaraan pribadi ya. Ini LV yang untuk kendaraan umum ya. Ada bus, bus kecil gitu ya. Kemudian ada kendaraan box ya, kemudian ada LV yang tipenya seperti ini dan macam-macam ya. Sampai nanti di sini bahkan kendaraan tidak bermotor. Nah, bagaimana kita melakukan survei lalu lintas ya? Katakan di sini ada segmen jalan, ya segmen jalan mau, ya nggak lurus ya, segmen jalan. Nah, ini saya potong di sini ya, X ya. Maka yang kita isi ya, yang kita hitung itu adalah kendaraan yang melewati garis ini. Nah, kalau kendaraan yang nggak lewat garis ini, berhenti di sini, ya tidak perlu kita hitung. Ya, meskipun kalau misalkan kalian surveyornya di sini ya, melihat, oh ini ada kendaraan nih, berhenti di sini, ya, jangan hitung karena dia belum melewati garis ini. Bahkan kalau misalkan ada kendaraan lewat berhenti di sebelum ini, sebelum garis survei ya, tidak perlu dihitung. Ya, apalagi dia putar balik, nah tidak perlu dihitung. Ya. Dan itu ada interval waktunya ya, kita catat interval waktunya. Ada yang kalau mau detail ada yang per 5 menit ya, ada yang per 10 menit, ada yang per 15 menit. Nah, biasanya kita range-nya di situ, 5, 10, 15, tidak lebih dari itu. Ya. Sampai sini jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tipe-tipe perhitungan volume lalu lintasnya, ada namanya cordon counts, ada screen line, ada intersection counts, ada pedestrian volume counts, ada periodic volume counts. Nah, apa itu? Yang pertama kita bahas dulu ini cordon counts. Nah, cordon counts ini saya akan bicara teknisnya dulu. Cordon counts ini kita akan membuat bidang imajiner ya, atau garis imajiner yang melingkari suatu kawasan. Ya, Anda bisa lihat di sini. Oke ya, bentar. Nah, ini ada garis melingkar ini adalah garis imajiner. Dan garis yang kotak-kotak grid-grid ini adalah jaringan jalannya. Di mana garis imajiner ini nanti akan berpotong terhadap jalan. Nah, di mana perpotongan dengan jalan itu adalah letak pos survei kita. Gitu, jadi kita akan mencatat ini berapa yang melewati titik ini ya, berapa yang melewati titik ini, semua tercatat, semua titik ini perlu dicatat. Oke ya. Nah, metodenya seperti apa? Metodenya seperti yang tadi ya, kalau misalkan lewat dicatat, kalau nggak lewat atau putar balik dia sebelum melewati garis ya tidak usah dicatat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau melihat pola bergerak, pola ini ya, pola pengumpulan data ini ya, di suatu kawasan kita buat bidang imajiner, kemudian kita catat, ini untuk apa sih fungsinya? Nah, silakan mungkin siapa yang mau menanggapi.
Untuk apa ini kita buat seperti ini? Oke, izin menjawab ya Pak. Mungkin kalau menurut saya, kenapa dibuat pola seperti ini? Mungkin karena pusat dari pergerakan lalu lintas ini berada di pusat dari lingkaran ini, Pak. Dari situ kita bisa dapatkan apa? Dari situ? Dari sini kita bisa mendapatkan jumlah lalu lintas yang memiliki mobilitas yang dari arah luar lingkaran masuk ke dalam lingkaran, Pak. Oke. Selanjutnya, kita bisa tahu apa sebaliknya? Sebaliknya, ada masuk, ada yang masuk, ada yang apa? Ada yang keluar, Pak. Nah, ya, jadi ya terima kasih ya, siapa yang Nobel ya, Nobel, terima kasih. Jadi betul ya, jadi dengan adanya kita buat screen gini ya, buat cordon counts ini, kita tuh bisa tahu berapa tarikan dan bangkitan dari kawasan, dengan kawasan ini kawasan industri ya, berarti kita tahu berapa tarikan dan bangkitan di kawasan tersebut. Nah, itu adalah fungsinya. Jadi bagaimana kita mencari tarikan dan bangkitan itu salah satunya dengan menggunakan cordon counts. Kemudian ada screen line counts. Nah, ini dalam hitungan garis layar, area sudah dibagi menjadi beberapa bagian besar dengan menjalankan garis imajiner. Nah, hampir mirip kan dengan cordon counts, tapi apa bedanya? Nanti akan saya jelaskan. Dalam beberapa kasus penghalang alami dan buatan manusia, nah di screen line-nya berupa alami ataupun buatan manusia, seperti sungai atau kereta api. Perhitungan lalu lintas kemudian dilakukan di setiap titik, ya. Kemudian memfasilitasi pendeteksian variasi volume lalu lintas dan arah lalu lintas karena perubahan pola penggunaan lahan di wilayah tersebut. Nah, jadi seperti ini. Katakan saya punya jalan ya. Di sini ada pusat pertokoan atau pasar. Di sini ada sekolah. Di sini tanah kosong. Nah, setiap ini kita bisa pasang screen line ya. Ya, ini bisa kita pasang screen line. Nah, ini screen line-nya. Mungkin nggak kelihatan ya kuningnya. Screen line. Nah, di sini nanti akan kita hitung di tiap-tiap segmen ini. Kita pasang lagi di sini. Berapa yang ke sana, berapa yang ke sana. Pasang. Berapa yang ke sana, berapa yang ke sana. Pasang lagi. Berapa yang ke sana, berapa yang ke sana. Sehingga kita tahu karakteristik lalu lintas di tiap-tiap tata guna lahan itu seperti apa. Nah, itu ya. Berbeda dengan kordon tadi kan melingkar ya. Ini dia memanjang. Jadi membagi jalan berdasarkan segmen-segmen tertentu. Oke, ya sampai sini. Sini dulu lah. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk batas screen line itu sendiri seperti apa ya, Pak? Ya, batas screen line-nya ya. Ya, batas screen line-nya ini kita bisa lihat dari, katakan di sini perubahan tata guna lahan ya. Yang awalnya pasar, kemudian jadi sekolah, ya, itu bisa kita pasang. Jaraknya seberapa? Jaraknya tidak ada batasan tertentu ya. Untuk jarak antar screen line ini, ya, jarak tiap screen line ini, jaraknya berapa tidak ada batasannya. Anda bisa mengidentifikasi sebagai engineer, oh di sini nih pola-pola yang serupa itu di sini, pola-pola yang serupa itu di sini. Ya. Nanti ada simpang ya, saya buat simpang itu sebagai screen line-nya, ada jembatan, saya buat jembatan itu sebagai screen line-nya. Ya, seperti itu ya. Oke. Jelas sampai sini? Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya, nah ini ada intersection counts, yaitu perhitungan yang digunakan pada persimpangan ya. Ini untuk menentukan klasifikasi kendaraan, pergerakan lurus atau pergerakan berbelok di simpang. Ini untuk menentukan panjang fase, waktu siklus, desain pembagian lajur, desain umum untuk peningkatan simpang. Nah, ini kita perlu dasarnya ini. Kemudian ada juga ini, pedestrian counts. Nah, pedestrian sendiri itu adalah pejalan kaki ya, bukan trotoar. Ini perlu diluruskan. Jadi pedestrian itu adalah bahasa Inggris yang artinya adalah pejalan kaki. Di kita kan sering, oh itu
pedestriannya nggak bagus. Nah, berarti dia secara tidak langsung berbicara bahwa yang jalan itu tidak bagus. Harusnya trotoarnya yang tidak bagus. Ya. Nah, ini khusus untuk pejalan kaki ya. Maaf ini salah. Ini seperti subway ya, atau mid block atau penyeberangan. Ini digunakan untuk analisis konflik, analisis kapasitas pejalan kaki, menentukan waktu sinyal khusus pejalan kaki pada simpang bersinyal. Nah, jadi lalu lintas itu tidak hanya berbicara tentang kendaraan bermotor, tapi pejalan kaki itu juga memiliki, disebut juga sebagai lalu lintas. Nah, ini nanti bisa kita analisis lebih lanjut. Ini ada periodicons untuk mengumpulkan data lalu lintas seperti AADT, ya. Kemudian kelemahannya di sini untuk periodicons ini kalau kita menerus ini membutuhkan biaya yang besar, ya, biaya yang besar. Durasi perhitungannya 15 menit atau data ini digunakan untuk mengestimasi karakteristik lalu lintas seperti apa, ya. Nah, kemudian penyajian data lalu lintas ini ada 4, ada traffic flow, maps, intersection summary, time base, dan summary tables. Nah, ini contoh untuk traffic flow mapnya, ya. Kemudian ini ada histogram, ya, bar chart. Kemudian di sini lalu lintasnya ya untuk persimpangan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Pak, saya mau izin tanya di slide sebelumnya yang ada tiga grafik. Nah, ya ini Pak. Silakan. Ini perlu dihitung semua kan Pak? Satu-satu gitu. Nah, itu manfaatnya buat apa? Kita perlu ngitung ketiga-tiganya ini. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi gini, kenapa kita perlu ada grafik-grafik ini? Di sini kita bisa lihat ini karakteristiknya. Oh, kalau dalam jam ini dia condongnya di sini, condongnya di berangkat kerja, pulang kerja. Jadi kita bisa identifikasi di sini. Oh, di sini kira-kira permasalahannya. Ada treatment di sini, perlu treatment di area sini. Begitu juga untuk hari-harian, ya. Oh, hari-hari yang paling banyak itu ternyata di Jumat karena banyak orang pulang ke daerah masing-masing, gitu ya. Dan katakan kalau ya, kalau bulanan kita bisa identifikasi, oh ternyata di bulan ini nih karakteristik orang melakukan perjalanan itu tinggi, seperti mudik dan sebagainya. Nah, itu dari situ kita bisa rumuskan kebijakan atau rumuskan untuk pemecahan permasalahan dari data-data ini. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas Pak, makasih Pak. Oke. Nah, mungkin ini ya. Nah, coba ini. Ada yang bisa jelaskan nggak kenapa kita perlu sih buat pembagian jalur seperti ini? Ini kan ada yang ke atas 400 itu dari sekian-sekian, dari sekian ya. Jadi yang 400 itu buat apa sih? Silakan. Ada yang mau menjawab nggak? Mungkin saya izin menjawab Pak. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, itu kan kita ambil ada yang 1050 kan Pak. Nah itu kemudian ada tanda panah ke atas menunjukkan 50 kan Pak. Nah itu menunjukkan jumlah lalu lintas yang melintas dari arah barat ke arah utara Pak. Nah, untuk apa itu? Kita buat seperti itu. Nah, untuk mengetahui arah pergerakan kendaraannya Pak. Ya, jadi kita bisa tahu ya di mana titik-titik yang perlu dijadikan perhatian. Ya, kita ingin mau memperbaiki di arah yang mana, seperti itu ya. Jadi data-data ini memang penting ya bagi kita sebagai engineer, khususnya di lalu lintas. Datanya itu apa, mengolahnya seperti apa, ataupun kita ini permasalahannya apa, butuh data apa, ya. Nah, ini juga ada summary. Nah, jadi klasifikasinya itu berapa persen. Jadi kita bisa identifikasi, oh ternyata banyaknya itu adalah passenger car. Kita perlu treatmentnya seperti ini. Nanti kaitannya dengan struktur kekerasan jalannya seperti ini. Nah, inilah adalah ini semua adalah data-data yang nanti kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang mau kita lakukan dari data-data ini. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Terima kasih. Kalau ada kurang-kurang kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.